Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Eni Rohmani dan saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk presentasi tentang penghapusan sarana dan prasarana KD 3.16. Yang pertama ada pengertian penghapusan barang inventaris. Apa sih pengertian dari penghapusan barang inventaris itu? Pengertiannya yaitu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Di sini terdapat pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Ibnu Syamsi, yaitu mendefinisikan penghapusan adalah penyingkiran barang-barang inventaris karena tidak diperlukan atau dipergunakan lagi. Yang kedua, menurut Lukas dan Rumsari, mendefinisikan penghapusan barang adalah kegiatan pembebasan barang dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menurut keputusan Menko nomor 470 KMK 01 atau 1994 mendefinisikan penghapusan adalah keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapus barang dari daftar inventaris dengan tujuan membebaskan bendaharawan barang atau pembantu penguasa barang atau PBBI. Yang keempat, ada menurut Permendagri nomor 17 tahun 2007 mendefinisikan penghapusan barang milik daerah adalah tindakan-tindakan penghapusan barang pengguna atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah. Dan yang kelima, menurut Bafadal, mendefinisikan secara definitif penghapusan perlengkapan adalah kegiatan mengadakan barang-barang milik lembaga dari daftar inventaris. Fungsi penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, membatasi pemborosan biaya untuk pemeliharaan atau perbaikan penanaman barang-barang yang semakin buruk kondisinya. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang ketiga, membebaskan satuan organisasi dari pengurusan dan pertanggungjawaban barang. Dan yang keempat, menghindari penjagaan keamanan yang tidak bermanfaat. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, mencegah dan membatasi kerugian ataupun pemborosan biaya pemeliharaan. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang ketiga, membebaskan ruang dari penumpukan barang. Dan yang keempat, membebaskan barang dan tanggung jawab. Terdapat syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana, yaitu yang pertama ada dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Yang kedua, perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang keempat, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Yang kelima, penyusutan di luar kekuasaan penggunaan barang. Yang keenam, barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi. Dan yang ketujuh, dicuci, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam. Pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana. Pelaksanaan penghapusan barang inventaris ini di setiap instansi dari pusat sampai daerah dilakukan oleh panitia peneliti. Panitia peneliti ini bertugas untuk meneliti, menilai barang-barang yang ada dan perlu dihapuskan. Jenis-jenis penghapusan sarana dan prasarana terdapat dua, yaitu penghapusan barang inventaris dengan lelang
Dan yang kedua, penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan. Ini yang pertama, kita bahas dulu dari penghapusan barang inventaris dengan lelang. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, kita membentuk panitia penjualan. Yang kedua, melaksanakan sesuai prosedur lelang. Yang ketiga, mengikuti acara pelelangan. Yang keempat, pembuatan risalah lelang oleh kantor lelang. Yang kelima, pembayaran uang lelang. Yang keenam, biaya lelang dan lainnya dibebankan kepada pembeli. Yang ketujuh, dengan perantara panitia lelang, melaksanakan penjualan melalui kantor lelang negara dan menyetorkan hasilnya ke kas negara setempat. Yang kedua ini, penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan, prosesnya ini sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia penghapusan oleh pimpinan unit utama. Yang kedua, sebelum barang dihapuskan, perlu dilakukan pemilihan barang. Yang ketiga, panitia melakukan penelitian barang yang akan dihapus. Yang keempat, panitia membuat berita acara. Yang kelima, setelah mengadakan penelitian barang-barang akan dihapus. Yang keenam, menyampaikan berita acara ke atasan atau menteri. Dan yang ketujuh, jika barang dimusnahkan, pimpinan unit utama menugaskan panitia untuk pemusnahan. Ini yang terakhir ada tata cara penghapusannya, penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, tata cara penghapusan barang yang rusak atau tua atau yang sudah berlebih. Tata caranya yaitu, yang pertama, setiap pengurus membuat daftar barang inventaris yang akan diusulkan untuk dihapus kepada pejabat yang berwenang. Yang kedua, pengurus menghimpun atau meletakkan barang yang akan diusulkan untuk dihapuskan tersebut pada tempat ruangan tertentu yang telah ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja. Yang ketiga, pengurus mengusulkan penghapusannya kepada unit utamanya masing-masing di daerah tingkat 1, seperti pada Kakanwil, Kadinas, Kepala Sekolah, dan sebagainya. Yang keempat, unit utama membentuk panitia penghapusan barang yang terdiri dari unsur pelengkapan, unsur keuangan, unsur perencanaan, dan tenaga ahli. Yang kelima, panitia memeriksa barang yang diusulkan untuk dihapuskan oleh satuan unit kerja dan panitia melaporkannya kepada pimpinan unit utama, disertai dengan usul atau rekomendasi penyelesaiannya. Dan yang keenam, pimpinan unit utama meneliti barang yang diusulkan untuk dihapuskan. Dan yang ketujuh, kalau barang yang dihapuskan seperti barang tidak bergerak, Biro Perlengkapan akan meminta persetujuan atau izin tertulis dari Menteri Keuangan dan diteruskan kepada Biro Hukum dan Dinas Depdiknas untuk dibuatkan surat keputusan. Di dalam surat keputusan tersebut terdapat cara penghapusannya seperti melalui lelang atau pemusnahan. Yang kedua, ada tata cara penghapusan barang yang hilang atau dicuri atau dirampok atau diselewengkan. Tata caranya yang pertama, pimpinan unit satuan kerja bertanggung jawab atas barang yang hilang, melaporkan ke pimpinan unit utama dari polisi. Yang kedua, pihak kepolisian diharapkan mengeluarkan berita acara pemeriksaan dalam waktu 3 bulan. Yang ketiga, hasil penyelidikan berisikan tentang kehilangan barang tersebut, bukan karena kelalaian petugas atau kehilangan karena kelalaian petugas. Yang keempat, pimpinan unit utama mengusulkan penghapusannya pada menteri dilampiri berita acara dan bukti setoran hasil penjualan. Menteri mengeluarkan surat keputusan penghapusannya. Dan yang kelima, penghapusan dari daftar inventaris dilakukan setelah surat keputusan penghapusan dikeluarkan. Yang terakhir, tata cara penghapusan barang karena bencana alam. Tata caranya disamakan dengan penghapusan barang yang rusak dengan ditambahkan surat keputusan dan Pemda serendah-rendahnya Bupati yang menyatakan bahwa di daerah tersebut telah terjadi bencana alam. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Andaro Eni Rohmani. Mohon maaf apabila ada kata atau kesalahan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.